Ya, pemirsa, dalam sepekan 3 sekolah internasional di Tangerang dan Jakarta mendapat teror bom. Pelaku yang diduga orang yang sama meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat. Rabu pagi 8 Oktober, suasana di sekolah North Jakarta Intercultural School NJIS di Kelapa Gading, Jakarta mendadak tegang. Sebuah pesan singkat diterima staf marketing yang menyatakan sebuah bom telah dipasang di area sekolah. Pengirim pesan meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat melalui Bitcoin. Jika tidak, bom akan diledakkan. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya segera menyisir area sekolah, namun tidak menemukan bom atau bahan berbahaya lainnya. Sehari sebelumnya, kasus serupa terjadi di Jakarta Nanyang School di Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School Bintaro. Dua sekolah internasional itu mendapat ancaman bom. Peneror meminta uang tebusan $30.000 Amerika Serikat dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Tim dari Polres Tangerang segera menyisir sekolah dan melakukan sterilisasi. Hasilnya nihil. Modus yang dilakukan peneror di 3 sekolah itu nyaris sama, yakni mengirim pesan via email dan pesan singkat dengan menggunakan nomor asing. Salah satunya berasal dari Nigeria. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pelaku teror bom di 3 sekolah merupakan orang yang sama. Pengirim yang sama ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Untuk memastikan para sekolah belajar dengan aman dan tenang, polisi juga berpatroli di 3 sekolah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau hoax. Pernyataan ini ia sampaikan menyusul adanya ancaman bom terhadap sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang. Kita melakukan pengecekan ya, lapangan dan ternyata dari hasil pengecekan kan itu tidak ditemukan. Nah inilah yang memang menjadi kesadaran bagi kita semua ya, bahwa informasi-informasi yang muncul itu seringkali ternyata setelah dilakukan pengecekan itu sesuatu yang tidak benar, atau istilahnya sekarang itu banyak sekali hoax. Dan tentu kami dari pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ya kita sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, apalagi mohon maaf kalau sudah bicara misalnya itu menyangkut gangguan keamanan, apalagi di situ bom, apalagi lokasinya tempat pendidikan. Polisi selidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya gadis 14 tahun terapis Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Menurut keluarga, korban ingin pulang namun terhalang aturan denda uang jaminan Rp50 juta. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya?
Iya, benar, itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait kasus terapis Delta Spa berusia 14 tahun yang ditemukan tewas, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan jika terbukti ada praktik eksploitasi anak di bawah umur. Dan sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan itu. Viral di media sosial, ajudan Bupati Purwakarta Brigadir Y digerebek istrinya bersama perempuan lain di kawasan Ngampra, Purwakarta, Jawa Barat. Dan saat ini Brigadir Y diamankan Propam Satbrimob Jawa Barat. Ya Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngampra, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu yang datang ke situ istri. Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf, ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi Pak Yusuf. Jadi, cuman Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini. Karena ada yang lebih berwenang, Kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Satbrimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai hanya membuat gaduh, Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Langkah yang sempat terhenti masih menyimpan sejuta mimpi. Namun, harapan memilih cara baru untuk tetap melaju, berlayar jauh agar impian